hadis yang menyebutkan tentang azab kubur itu, kata Imam Baihaqi menulis kitab khusus tentang azab kubur. Dan beliau mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan tentang azab kubur ada 300 hadis lebih. Di antaranya 100 hadis di dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari dan Muslim saja kata beliau ada 100 hadis, bayangkan. Makanya kan aneh kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, ya katanya hadis tentang azab kubur itu hadisnya ahad. Ini kalau kelompok yang menolak hadis ahad, Pak. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah yang terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, tidak mungkin secara kebiasaan mereka bersepakat di atas kedustaan. Dan yang keempat, diriwayatkan dengan panca indera, yaitu dengan mendengar atau melihat. Nah, kalau tidak terpenuhi 4 ini disebut hadisnya ahad, Pak. Nah, mereka mengatakan hadis ahad itu katanya hanya menghasilkan dugaan kuat. Sedangkan akidah itu sesuatu yang sifatnya pasti. Ya, sesuatu yang sifatnya yakin. Tidak mungkin, kata mereka, sesuatu yang yakin ditetapkan oleh sebatas dugaan kuat. Yang yakin harus ditetapkan yang yakin lagi. Karena hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat, tidak mungkin bisa menetapkan akidah, kata mereka. Itu kan akal. Ini namanya apa, Pak? Ini namanya otak-otakan, Pak. Iya. Yang namanya otak-otakan tuh nggak enak, Pak. Yang enak tuh makan otak-otak, Pak. Maka kita katakan pertama, klaim Anda bahwasanya hadis azab kubur itu hadis ahad, hadis yang tertolak. Apa klaim yang tertolak? Karena Anda sebetulnya tidak pernah mempelajari jalan-jalan hadis. Dan Anda bukan ahli hadis. Ya. Mereka itu bukan ahli hadis, Mas. Yang mengatakan azab kubur itu hadisnya ahad, itu bukan ahli hadis. Mereka itu apa? Para ashabur ra'i. Apa ashabur ra'i itu? Orang-orang yang mendewakan akal. Orang yang mendewakan akal pasti dia males nyari jalan hadis. Makanya kata para ulama apa? Iya, ayathumus sunan an ya'uha. Mereka sulit dan berat buat mereka untuk menghafal hadis, mencari hadis. Apa yang terjadi? Karena mereka berat untuk itu, akhirnya yang mereka gunakan apa? Akal pikiran. Sementara para ahli hadis mengatakan hadisnya mutawatir. Hadisnya apa? Mutawatir. Sekarang kalau dokter spesialis dengan dokter umum yang lebih diunggulin, Mas? Spesialis dong. Para ulama spesialis hadis, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, yang jelas-jelas mereka para ahli hadis, Ibnu Hajar dan yang lainnya mengatakan mutawatir. Mereka yang bukan ahli hadis, wala paham hadis, wala pernah belajar tentang jalan-jalan hadis, mengatakan hadisnya ahad. Aduh. Ya. Ini namanya aneh. Yang kedua, kalaupun dikatakan hadisnya ahad, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat wajibnya menerima hadis ahad. Apalagi kalau hadis ahad itu diterima oleh umat dengan penerimaan secara sepakat. Semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 sepakat akan adanya adab kubur. Iya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ahad idza taffat bil qara'in, fa innahu yufidu al-ilman an-nazari. Hadis ahad kalau dikuatkan oleh qarinah, maka itu menghasilkan apa? Keyakinan. Qarinah itu apa sih, Pak? Qarinah itu indikasi, penguat begitu. Seperti misalnya hadis ahad tersebut diterima oleh umat Islam.
atau hadis ahad tersebut adanya dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dan disepakati. Makanya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, yang seperti ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasilkan keyakinan. Dan hadis tentang adab kubur kalaupun misal dikatakan ahad, maka telah sepakat seluruh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bahkan Imam Bukhari dan Muslim telah sepakat untuk mengeluarkan hadis tersebut. Maka ini menghasilkan keyakinan tidak Pak? Menghasilkan keyakinan. Kalaupun hadis ahad tidak dikuatkan oleh qarinah, tetap wajib diterima dengan kesepakatan seluruh ulama. Seperti dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khattabi juga dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya dari para ulama hadis. Semua ulama sepakat bahwa hadis ahad wajib diterima. Sekarang ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, berapa orang Pak? 1 orang. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan syahadat la ilaha, tauhid bukan? Akidah bukan? Akidah. Ternyata yang dikirim oleh Rasulullah berapa orang? 1. Jumlah 1 ini masuk ahad kan? Bahkan itu ahad yang paling rendah. Karena ahad terbagi jadi 3. Aziz, masyhur, aziz dan gharib. Tapi apakah Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, hai Mu'adz, kamu cuma 1 orang, gak tegak hujah. Hadis ahad itu tidak bisa, tidak ada satupun dalilnya ya akhwal Islam a'azakumullah. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah, sebetulnya cukup 1 pertanyaan saja untuk mematahkan hujah mereka itu. Orang yang mengatakan katanya hadis ahad ditolak dalam masalah akidah. Mudah mematahkannya, cuma cukup 1 pertanyaan. Kita katakan kepada orang ini, kamu punya keyakinan dan punya akidah bahwa hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Itu akidah kamu kan? Oke, baik. Sekarang tegakkan dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir yang menunjukkan kepada keyakinanmu itu. Maka pasti sampai detik ini pun mereka tidak bisa membawakannya Pak. Ada nggak ayat yang mengatakan hadis ahad ditolak dalam masalah akidah? Tidak ada. Justru yang ada dalam ayat-ayat diterima. Contohnya Allah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah kaum mukminin semuanya berhak untuk pergi ke medan perang, tapi hendaklah di antara mereka ada 1 ta'ifah. Kata Imam Bukhari, ta'ifah itu masuk padanya 1 orang. Buktinya firman Allah, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu." Apabila 2 orang kaum mukminin bertengkar, maka damaikanlah. Maka berarti ta'ifah itu masuk padanya 1 orang. Maka hendaklah dari di antara kaum mukminin ada ta'ifah yang tafakuh dalam agama, agar mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Sehingga dalil ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan hujahnya khobar ahad. Contoh lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, tabayyun, periksa dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, ini ayat menunjukkan hujahnya hadis ahad. Kenapa? Apabila ada orang fasik membawa berita, periksa dengan teliti. Mafhum mukhalafahnya apa? Apabila orang itu bukan fasik, tapi dia bertakwa, jujur, dia Masya Allah nggak mungkin berdusta, maka tidak perlu diperiksa dengan teliti, cukup diterima. Walaupun 1 orang. Makanya tidak ada dalil Pak yang mengatakan bahwa hadis ahad itu harus tolak. Nggak ada dalam Al-Quran. Walau hadis mutawatir, mereka juga nggak punya hadis mutawatir yang menunjukkan kepada akidah mereka. Itu sudah cukup bahwa akidah mereka batil.
Karena mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi hanya berdasarkan kepada apa? Akal-akalan semata.